Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi modul 1.1. Bersama saya Dwi Yunitasari, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 3 Kedung Jepara, dengan pengajar praktek Ibu Halimah Nur dan fasilitator Bapak Justinus Budi Setianta. Ada beberapa kesalahan dalam pandangan saya sebelumnya mengenai murid dan pembelajaran di kelas. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan saya terhadap murid sangatlah lemah. Yang kedua, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sangatlah kurang. Yang ketiga, kurangnya pemahaman budi pekerti serta penanamannya, baik dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan. Ketiga hal tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Kepercayaan kepada murid yang lemah ditandai dengan teacher centris, di mana guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa tidak dibiarkan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, anak harus bisa menyelesaikan tugas yang seragam. Di sini, siswa tidak punya pilihan untuk mengembangkan minat bakat sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang selanjutnya, pembelajaran, di mana ditunjukkan dengan siswa harus menyelesaikan materi dan mampu mencapai KKM yang ditargetkan. Tidak ada proses menuntun di sini. Guru hanya bertugas untuk menyelesaikan konten materi. Hasil adalah segalanya tanpa memperhatikan proses. Yang kedua, tidak adanya kolaborasi, baik itu kolaborasi antar siswa maupun antar trisentra pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, penanaman budi pekerti. Di sini, kedekatan antara guru dan siswa sangatlah kurang, sehingga penanaman nilai-nilai karakter juga kurang. Yang kedua, komunikasi yang kurang baik antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga tidak dibangun kesepakatan, tetapi kadangkala aturan mengedepankan ancaman untuk bisa menegakkan disiplin dan tanggung jawab dari masing-masing siswa. Dalam mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya jadi tahu bahwa pendidikan haruslah memerdekakan dan harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan juga harusnya bisa membangun budi pekerti berdasarkan pada sosio dan kultural masing-masing anak. Konsep ini akhirnya membawa perubahan pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang pendidik. Adapun beberapa perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bahwa pendidikan harusnya memerdekakan. Di sini saya menyadari kesalahan saya yang memandang siswa hanya sebagai objek, bukan subjek pembelajaran yang harus menjadi center learning. Saya juga sadar bahwa memberi target pencapaian kompetensi serta pembelajaran yang tidak menyenangkan sehingga membuat anak tertekan tidaklah tepat. Padahal sejatinya pendidikan itu menghamba pada anak. Artinya menjadikan anak bisa memiliki kekuatannya sendiri. Perubahan pola pikir yang kedua adalah bahwa pendidikan itu harus menuntun. Pendidik tidak bisa memaksakan kehendak untuk diikuti anak. Tugas guru bukanlah mengubah kodrat, tapi menuntun kekuatan kodrat sehingga potensi masing-masing anak dapat tumbuh dengan optimal sesuai dengan minat dan bakatnya serta kemampuannya. Pendidik harus mengerahkan laku positifnya agar murid bisa selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai bagian dari anggota yang ada di masyarakatnya. Perubahan pola pikir yang ketiga adalah bahwa pendidikan harus berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan tidak pernah terlepas dari kondisi bentang alam serta sosiokultural anak. Tugas pendidik di sini adalah mampu menyenergikan hal tersebut dalam proses pembelajaran. Dan juga bahwa pendidikan harus mengikuti pola perubahan zaman, namun tetap memfilter pengaruh dari luar agar anak mampu menjadi manusia yang adaptif tanpa kehilangan jati dirinya, terutama sebagai bangsa Indonesia.
Dari hasil metakognitif tersebut, saya termotivasi untuk mewujudkan penerapan pemikiran KHD di atas. Di antaranya yang pertama, mengenali karakter dan bakat siswa melalui komunikasi yang efektif. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menuntun siswa dengan motivasi dan inspirasi. Menuntun siswa melalui sistem AMONG dengan teladan dan kebiasaan, serta menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kecakapan abad 21 bagi siswa. Demikian penjabaran tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak.